الذي برحنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الحاضرون, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para jamaah Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah, atas karunia Allah, atas nikmat Allah kita bisa hadir, kita bisa bersilaturahim di mushola Baitur Rahman dalam rangka tawakuban pengajian sementara, yaitu akan datang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir mudah-mudahan dicatat jadikan umatnya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati wabil khusus Ketua Mushola Baitur Rahman Bapak Suripto beserta staf-stafnya, yang kami hormati para jamaah Mushola Riyadin. Mohon maaf yang namanya tidak kami sebut satu persatu, namun kita mengucapkan hormat kami dan mahabbah kepada para jamaah semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita buka dengan membacakan surah Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah kita niatkan, kita hadiahkan untuk para guru-guru kita, para orang tua kita, baik yang sudah pulang ke rahmatullah maupun yang masih hidup. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah selamatkan kita di dunia wal dunya wal akhirat. Dan sudah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa walidikum. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 After the prayer from the Muhammad, la ilaha illallah, hayyul ma'bud. La
وذريته وأزواجه وذريته وذريته ثم خصوصا صاحب الموت سيدنا الحسن عبد الكريم الجدي وصله ومرعيه ويرحمه ويرحمه ويعيد إلى مساره وغاره وعلومه ونفحاته وبركته في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ وسلم
Sallallahu alaihi
Sallallahu alaihi wasallam.
Allah, sejajar terima kasih kepada para penonton yang telah membacakan maulid mudah-mudahan dengan membacakan maulidnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikan amal yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Marhaban di kesempatan guru kita Mukarram Anda ya Syekh mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan urusan fikir wa dunya wal akhirah. Marhaban bersama datang bagi kita Mukarram Ustaz Anur Rafiq, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusan fikir wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Salah bin Rahman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengidap sesi acara Maulidul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Nur Ar-Rafiq kepada beliau ila tafadhal masrur. Shallu ala Muhammad. Sekarang mulailah belajar yakin. Kalau orang yang selalu berhubungan dengan Allah, yang memperbanyak-banyak menyebut asma Allah, maka jaminannya adalah surganya Allah. Apalagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan, ya kan? Sebagaimana yang sering kita dengar, ya, di surga itu ada namanya Babur Royang. Itulah namanya pintu yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang melaksanakan puasa. Yang bisa masuk di pintu itu hanya orang-orang yang berpuasa. Moga-moga sebentar lagi, ya, sebentar lagi puasa Ramadan bisa melaksanakan puasa Ramadan. Karena ini adalah amal akhirat. Yang bisa meyakini itu siapa? Yang benar-benar yakin itu ketika Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas sholihin. Yang bisa meyakini ibadah itu, Pak, yang bisa meyakini amalan itu benar-benar mendapat balasan, benar-benar mendapat balasan itu adalah orang-orang yang ketika ruhnya itu sudah sampai ke tenggorokan. Maka disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang taubatnya itu sebelum roh itu sampai di tenggorokan malam yuwargir, ya kan, itu masih diterima taubatnya. Tapi kalau sudah sampai di tenggorokan, itu taubatnya tidak diterima. Kenapa? Dia taubat setelah rohnya sampai tenggorokan, karena begitu roh akan dicabut, ujungnya sudah sampai di tenggorokan, sebentar lagi benar-benar sempurna pencabutannya, itu Allah perlihatkan, ya, Allah akan perlihatkan tempat-tempat selanjutnya yang akan dia lewati. Peristiwa demi peristiwa yang akan dia lewati itu sudah diperlihatkan. Maka begitu orang itu sudah sampai di tenggorokan, rohnya dia diperlihatkan, maka dia sudah terlambat. Karena benar-benar yakin, oh, kalau sholat ini aku berjamaah ternyata pahalanya segitu besarnya. Oh, kalau mau ngaji itu ternyata pahalanya segitu besarnya. Daripada ya, kalau bilang capek, siapa yang tidak capek? Dibilang udzur, siapa yang tidak udzur? Ya, inilah alasan-alasan manusia. Tapi ngaji itu lebih wajib daripada kita hanya beristirahat. Belum tentu kita pulang kerja bisa tidur. Yang penting kan ngaji. Nah, ini bisa diyakini pahalanya oleh orang apa? Ketika roh itu sampai di tenggorokan. Makanya ini penyasarannya orang yang dicabut rohnya oleh malaikat seperti itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, mohon diundurkan sebentar saja ajalku, ya Allah, jangan engkau cabut dulu rohku, ya Allah, mohon diundurkan, ya Allah, dijeda sebentar saja, ya Allah. Akan ngapain kamu? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, aku ingin bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang baik. Orang baik itu apa contohnya? Ya ini hadir di
tidak ngaji. Ternyata pahalanya sedekah, pahalanya berbuat baik begitu besarnya ya Allah. Mohon undurkan aku ya Allah, jangan Engkau cabut dulu ya Allah. Tapi kan keputusan Allah tidak bisa diganggu gugat, sudah dipastikan, sudah dicabut dan dicabut. Kiai yang memberikan satu nasihat di antara amalan-amalan untuk menyambut bulan suci Ramadan itu, yang pertama adalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada juga hadis ini yang menceritakan di dalam mimbarnya seorang dai itu, katanya masuk di bulan Sya'ban ketika Rasulullah akan naik ke mimbar pada hari Jumat akan berkhutbah. Ketika Rasulullah akan menaiki tangga yang pertama, Rasul mengatakan amin. Yang kedua juga amin, yang ketiga juga amin. Setelah selesai Jumat, setelah salat Jumat, prosesnya sudah selesai. Sahabat bertanya, Rasul, tidak seperti biasanya Engkau mengatakan amin 3 kali, yang kami tidak mendengar apa itu isi doanya ya Rasul. Nah, saya juga teruskan pendapat dari kiai-kiai yang lain. Katanya pada waktu itu Jibril ketika Rasul akan naik tangga ke mimbar, Jibril membacakan doanya, ya Allah, jangan Engkau terima puasanya orang-orang yang ketika nama Nabi, namamu ya Muhammad disebut, mereka tidak mau membaca sholawat. Masya Allah Pak jamaah rahimahullah, bahwa sholawat itu sangat agung, pahalanya sangat besar pahalanya. Kita tinggal, bahkan saya pernah mendengar ya ijazah dari gurunya Bapak Kiai Musliahnya, guru kita Mbak Kiai Mahfuz, itu beliau memberikan ijazah siapa yang sehari semalam membaca sholawat 1000 kali, maka dijamin keluarganya tidak akan tidak akan kesepet rezeki ya bahasanya, pokoknya tidak akan kurang parah ya, rezekinya itu lancar di keluarganya. Sholawatnya pendek Pak, sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. Itu paling 15 menit nggak ada Pak, paling 10 menit. Subhanallah. Dan saya pernah membaca juga ada seorang penulis buku, pengarang buku yang terkenal ya di Arab sana. Beliau lupa, saking buru-burunya kejar tayang, ketika mengarang buku itu, ketika menyebut nama Nabi Muhammad, dia lupa, hanya dia singkat saja shot. Nah, begitu sudah tercetak, ya tersebar di mana-mana, disurvei ternyata nilai jualnya itu sedikit sekali, sehingga perusahaannya akan gulung tikar. Akhirnya dievaluasi, semua karyawan dievaluasi, diajak rapat, diajak kumpul, kira-kira penyebabnya apa ini? Kita yang biasa pengarang ini ya, yang diproduksi oleh perusahaan biasanya kalau sudah beredar itu biasanya laris karena memang kupasannya luar biasa enak. Begitu sudah dibuka lagi ternyata, coba Pak, ketika Bapak menyebut nama Nabi Muhammad itu menulis sholawatnya tidak lengkap, hanya disingkat saja. Coba dirubah, ditarik kembali dan dirubah, benar Pak. Begitu sudah dirubah, ketika menyebut nama Nabi ditulis lengkap sallallahu alaihi wasallam salawatnya. Itu hitungan sebulan 2 bulan itu meledak laris begitu dan geser. Nah, ini yang sudah diamalkan oleh orang lain. Ya, kalau kiai ulama saja memberikan ijazah seperti itu, dan orang-orang hebat juga ternyata menemui hal yang membuat rezekinya itu tersendat gara-gara tidak sempurna membaca sholawatnya, ya. Kenapa kita tidak yakini itu? Karena memang setiap sholawat yang kita lantunkan, yang kita baca, disampaikan oleh para malaikat sampai terdengar telinganya Kanjeng Nabi, sampai mendengar telinga mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diinformasikan oleh malaikat, tidak hanya menyebut kita. Ini sholawat siapa? Sholawatnya Pak Surek enggak, tapi sebut Surek bin ini. Masya Allah. Sampai bapak, kakek, nenek kita itu disebut oleh malaikat itu dan diadili oleh
Rasulullah, maka Allah kucurkan rahmatnya, malaikat memohonkan ampun untuk kita, dan yang mengamini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di kisah yang lain, ketika kita dikumpulkan dalam satu yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu lantainya terbuat dari tembaga, matahari seolah-olah di atas kepala kita itu satu jengkal. Kita bisa bayangkan, Pak, matahari yang tingginya bermil-mil saja ketika kita berdiri di atas jalan raya di aspal itu seperti apa panasnya, yang kita tanpa sendal, tanpa alas kaki. Besok di padang mahsyar itu seolah-olah satu jengkal di atas kepala kita matahari, dan lantainya terbuat dari tembaga. Maka semua, dan di sana tidak ada tempat yang teduh. Semua orang pusing bingung mencari tempat yang teduh untuk menyelamatkan diri, tapi tidak dapat. Maka datanglah sebulan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ketika ditanya kelompok siapa itu, itulah kelompok orang-orang yang ketika di dunianya selalu mendawamkan, memperbanyak membaca sholat, masya Allah, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, surat 12 ayat 1 harus tepat, ya. Yang kedua yaitu untuk menyambut bulan suci Ramadan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa sungguh sangat rugi, ya, orang yang ketika hidupnya ketemu dengan kedua orang tuanya, ahaduhuma, atau salah satunya, dan dia tidak mau beramal, yang amalnya itu beramal kepada kedua orang tuanya, yang padahal amal itu menjadikan sebabnya dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kita renungkan sejenak, Pak. Dulu ketika kita masih kecil, ya, orang tua kita tidak punya apa-apa. Biasanya kan gitu ya keluhannya orang di kota ini. Pak Ustaz, mau nanya Pak Ustaz? Ya, boleh nggak saya mengakekahi diri saya sendiri? Boleh, bagus. Kenapa emang? Ya dulu orang tua saya nggak mampu Pak Ustaz. Oh ya, setelah rezekinya naik, Pak Ustaz, boleh nggak saya mengakekahi kedua orang tua saya? Rezekinya saking banyaknya saya bingung, gitu. Kenapa Pak kamu yang mengakekahi kedua orang tua kamu? Ya orang tua saya kan dulu betul lahir nggak mampu Pak. Oh ya bagus, Pak. Mohon maaf. Tidak semua hidup ketika kecilnya itu orang tuanya mampu. Ada orang yang berangkat dari keluarga yang tidak mampu, begitu lahir, ya kan? Yang namanya orang hidup kan tidak selalu sehat, ya Pak. Ada orang yang ketika kecilnya itu sakit, tengah malam nangis sampai malam larut pagi juga masih nangis, siang sepanjang siang nangis, ya namanya sakit. Anak kecil belum bisa ngomong, bisanya hanya nangis. Kemudian orang tuanya bingung, Bu atau Mbok atau apalah, ya, gimana ini anak kita sakit? Ya terus bagaimana Pak? Ya gimana? Bertanya malah bagaimana? Ya bagaimana, kita kan nggak punya apa-apa untuk berobat. Terus ya, kamu punya apa? Saya masih punya gendam Pak, masih punya simpanan waktu itu Bapak kerja dan ditambahi oleh bos Bapak, saya berikan gendam. Ya udah, gelangnya dijual, tapi belum cukup Pak. Ya udah, padi yang masih kita simpan kita jual. Yang penting anak kita sehat, yang penting anak kita tidak rewel. Malu Bu sama tetangga. Mohon maaf Pak, benar nggak cerita saya Pak? Benar atau salah Pak? Ya, ketika kita sakit, orang tua kita nggak mikir Pak, nggak mikir kita punya apa, yang penting kita sehat. Dia merelakan dijual yang kita punya, kita yang penting sehat. Begitu kita sudah dewasa, kita disekolahkan, banting tulang keras keringat orang tua kita sudah dewasa, kita sudah kerja, Allah berikan rezeki untuk kita. Begitu kita sudah ada di kota, orang tua kita rindu, ya, kita berterus 1000 macam alasan. Nah, kok kamu nggak pulang mau Ramadan, Nak? Nah, saya masih sibuk nih di perusahaan lagi ini itu. Saya kan Sabtu minggu atau minggu kan kamu libur. Ya ada pengajian, ada mana alasannya ya. Yang alasannya nggak punya duit, yang apa nggak punya duit, padahal punya motor, istrinya gelangnya 2, punya kalung. Dulu waktu kita sakit Pak, bapak ibu kita menjual apa yang dia punya. Sekarang orang tua kita yang dulu justru alasannya macam Pak, masih ada kesempatan untuk
untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai sebaliknya, jangan sampai kita menjadi orang yang membuat hati orang tua pun gundah. Bicara rahimahumullah, mari ya kita ingat kedua orang tua kita. Kemudian kalau sudah meninggal bagaimana? Datangi kuburnya, bacakan yasin, bacakan tahlil, bacakan doa, panjatkan doa untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedua orang tua kita bahagia sebagaimana kita bahagia akan berjumpa dengan Ramadan. Bapak jamaah rahimahullah, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir ya, moga-moga ketika kita masuk bulan suci Ramadan, hati kita sudah bersih, hati kita sudah siap ya, siap dengan berpuasanya. Allah kuatkan puasanya untuk kita ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin kita dan keluarga kita. Allah cukupkan rezeki untuk ibadah ya kepada kita, dan semoga masuk di bulan suci Ramadan sampai sempurnanya bulan suci Ramadan kita mendapat maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan itu bulan ampunan. Maka rahimah angfurajulin kata Rasulullah, sangat rugi kalau kita masuk di bulan suci Ramadan tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya mendapatkan ampunan? Tentu diawali dari dengan hati yang bahagia, hati yang jiwa yang ikhlas, ya kan? Mohon ampun kepada kedua orang tua, saling memberikan maaf kepada istri. Bahkan kata Rasulullah, orang suami yang berangkat tidur dengan istrinya, kemudian dia mengucapkan maaf kepada istrinya, kemudian dia meremas tangan istrinya, ya kan? Meremas tangan istrinya dan berangkat tidur, maka selama dia tidur semalam penuh ditemani oleh banyak malaikat, oleh ribuan malaikat. Ngapain? Malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni suami istri yang saling kasih dan sayang ini ya Allah. Ampuni suami istri yang sudah saling bermaaf-maafan ini ya Allah. Yang masih jomblo, yang anak-anak jangan dengar dulu ya. Yang tua-tua dulu, mantan-mantan lawas sama mantan baru ya Mas Tommy ya. Pernah minta maaf sama istrinya Mas Tommy? Pernah ya? Sering ya? Seringnya sampai lupa. Alhamdulillah. Kita belajar ya Pak Ibu ya. Ternyata remeh Pak. Cara menggugurkan dosa dalam berhubungan suami istri ternyata gampang, tapi jarang kita amalkan. Kadang-kadang kita malu minta maaf kepada istri kita. Padahal istri kita itu Masya Allah, saya pernah menggantikan kerjaan saya itu nggak kuat. Mulai masak, mandiin anak, ya mungkin Masya Allah ditekan. Tapi istri itu kuat. Seperti itu kita harus mungkin kita sering bunda, kita sering susah, kita akhlaknya baik pada orang lain. Ketika keluar rumah pun kita senyum pada orang lain. Pak, mohon maaf Pak, ada bantuan ini Pak, karena jalan ini sudah agak rusak. Oh ya, langsung keluarkan 300.000 sampai dengan rupiah. Kalau keluar ketemu dengan orang lain senyum, enak. Ya, kalau ada ketemu dengan teman Pak, orang-orang bareng enak ngobrol. Begitu masuk ke rumah, maka pasang muka jarang, ya kan? Begitu masuk ke rumah, kata pasang muka jarang. Sedikit-sedikit salah, istri dari sasaran, anak dari sasaran. Inilah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Karena apa? Biasanya orang itu bisa dilihat aslinya ketika di dalam rumah. Kalau di dalam, makanya Rasulullah itu benar-benar Rasul Nabi Muhammad SAW benar-benar Rasul karena beliau kan soleh di luar dan di dalam itu soleh. Dan ketika dikonfirmasi kepada istri-istrinya dari yang tua sampai yang termuda, memang itulah Rasulullah, di luar dan di dalam itu sama, baik dengan siapapun, dengan keluarganya mungkin bisa lebih baik. Jamaah Rasulullah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kebaikan kita, dengan kita belajar menjadi orang yang baik, dengan kesolehan kita, moga-moga keluarga kita juga dijadikan keluarga yang soleh dan solihah. Zuriyah kita Allah jadikan zuriyah yang
soleh dan soleh, dan semoga dengan kesalahan ini bisa menolak bala, bisa menghindarkan kita dari musibah dan bencana, khususnya corona yang sedang melanda ini. Semoga segera Allah angkat dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan ibadah-ibadah kita, yang tentunya niatnya jangan lupa mengharap ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi dari awal hingga akhir saya berteman, berjumpa, bersahabat dengan jamaah Baitul Rahman. Ya, mohon maaf sekali lagi, lahir batin mohon maaf. Kita saling mendoakan, moga-moga puasa kita ringan, sholat tarawihnya ringan, jamaahnya ringan, tahajudnya ringan, dan semoga kita keluar di bulan suci Ramadan mendapat predikat muttaqin, taat, orang yang takut kepada Allah. Kuncinya Al-Qurannya kan bisa dilihat begitu masuk bulan Syawal, itu kebaikannya, ibadahnya jadi meningkat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu acara doa yang insyaallah akan ditutup oleh kita Muhtaram Ayahanda Ki Haji Muhammad kepada Ilahi Tafadhal Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para hadirin yang saya muliakan, wabil khusus ahli al-kiram al-mahfud Bapak Ustaz Ainul Rafiq, mata Allah bikin hayati, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya berdoa, saya mau nambahin sedikit Pak. Boleh apa enggak Pak? Boleh. Bapak kalau dikasih duit sama orang kemudian ditambah sedikit sama ditambah yang banyak, pilih yang mana Pak? Banyak. Kurang kenceng Pak, pilih yang mana? Banyak. Pilih yang banyak. Kalau ceramah ditambah sedikit sama tambah yang banyak, pilih yang mana Pak? Banyak. Bapak pasti milih yang sedikit, jadi nambah sedikit saja banyak. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat menghadiri acara tawakufan, penutupan pengajian sementara, nanti bulan Syawal dibuka kembali. Allah menciptakan makhluknya itu berpasangan, laki pasangannya perempuan, awalan pasangannya akhiran, kehidupan pasangannya kematian, pembukaan pasangannya penutupan malam hari ini. Sehubungan akan menyambut datangnya bulan suci. Nambah sebelum masuk bulan Ramadan yang tadi sudah disampaikan, tambahin sedikit Pak. Yang kebetulan masih punya orang tua, monggo datang silaturahmi, minta maaf kepada dua orang tua. Orang tua itu ada tiga Pak. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang menyekolahkan kita, namanya orang tua kandung. Kita harus bersyukur. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Luqman, anishkurli wali walidaika ilayal masir. Yang pertama kita diperintah bersyukur kepada Allah, yang kedua bersyukur kepada kedua orang tua.
seorang anak yang ahli ibadah, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, duhanya rajin. Seorang anak yang baik, misalnya menjadi orang terhormat, jamaahnya cium tangan bolak-balik, akan tetapi orang tersebut durhaka kepada orang tua, semua amal ibadah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Makanya adik-adik yang masih punya orang tua sebelum puasa datang silaturahmi, minta maaf, cium tangan. Kalau cium tangan ini anak salah kadang-kadang pakai juga salah. Cium tangan itu ya kayak nyium tangan pacarnya gimana? Kadang-kadang cium tangan pakai jadi tangan orang tuanya di apa? Disium. Paham ya? Yang kedua, orang tua mertua yang masih teman hidup kita. Anak dari kecil dulu sampai kecil dari kasih sama kita, menjadi teman hidup kita. Namanya bapak mertua. Datang mohon maaf silaturahmi, hubungan mau bulan puasa. Yang terakhir, orang tua adalah apa? Guru. Guru itu bukan orang hebat, tapi orang bisa jadi hebat karena jasa Pak Guru. Itu Pak. Sekali lagi, guru itu bukan orang hebat, tapi orang bisa hebat karena jasa guru. Jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi menteri, berkat jasa guru. Bisa ngaji, bisa sholat, bisa jadi ustadz, bisa jadi kiai, berkat jasa guru. Makanya hormatilah guru-guru kita yang telah mengasih ilmu sama kita. Man akrama aliman, barang siapa yang menghormati, memuliakan orang alim, faqad akramani, maka ia menghormati kepadaku. Jadi kalau menghormati orang alim, kata Rasulullah, berarti menghormati aku. Wa man akramani faqad akramallah, barang siapa yang mau menghormati Rasulullah, menghormati aku, faqad akramallah, ia berarti menghormati Allah. Dan barang siapa yang menghormati Allah, dalam sana akan masuk surga. Jadi pesan saya, mau masuk bulan puasa, yang masih punya orang tua mohon datang silaturahmi minta maaf. Yang masih punya orang mertua datang silaturahmi minta maaf. Kalau menunggu kita masih ada datang minta maaf. Kalau yang sudah meninggal kita doakan. Paham? Dengan harapan biar ilmunya manfaat. La khaira fil ilmi, tidak ada kebaikan dalam ilmu kecuali ilmunya itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak belajar Al-Quran nanti bulan puasa, Al-Quran baca. Kata Rasulullah akan masuk surga orang ahli Quran cuma membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah pesan saya. Yang masih ada kita datang minta maaf, yang sudah ada kita doakan dengan harapan ilmu yang sudah kita dapati bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum
dosanya, semua ibadahnya, dan di kuburnya dijadikan roh ya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli nafsin sholihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila wahya barina wa rahmatina wa barakatuh. La rahmana istama'a fi hadzal majlis min usulihim wa furu'ihim ya ulillahi lahum Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amah wa yuqafu majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa la hawla wa la quwwata innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nazzil wa lana wa hasilna fa'alana wa khalisna min halamil hamdi wa dhulli. Allahumma yassir alaina ya Allah bijabil umurina wa al-akram. Allahumma hasil maqasidana bil khair wa khtimana bil khair wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal wa aslina wa ma qarabna min suratul Fatihah fi hadzal majlis kajian bina wa bila rahmatan nasilah wa barakatan syamilah la hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila wahya baina wa mahadina wa asal darajatina wa rahmatina tarwahina kama hadzal majlis muslim wa qur'an. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum qubran min quburin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak hadirin yang saya muliakan, yang terakhir saya juga barangkali selama 1 tahun yang kurang lebih isi pengajian di sini namanya saya mungkin punya salah ucapannya atau bapak tersinggung. Malam hari ini saya minta doakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafin lah ya. Ya insya Allah kalau bapak nggak punya salah sama saya insya Allah. Tapi kalau bapak yang pernah geleng-geleng saya, Pak, ada yang pernah geleng-geleng saya, Pak, dosa apa nggak Pak? Tak maafin malam hari. Besok saya geleng-geleng lagi Pak ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah berwawancara dari awal sampai akhir. Mohon dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.